Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi sidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takdimi Ustaz muliakan. Di dalam firman Al-Maidah yaitu ayat 119. Di awal ayat ini dikatakan begitu pentingnya tentang keberadaan orang yang senantiasa berpegangan pada kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hada yauma yanfa'u shadiqun sidquhum. Allahu Allah berfirman, hada yauma inilah saat yang fa'us shadiqin orang yang benar-benar memperoleh manfaat sidquhum dari kebenaran yang mereka lakukan. Sekarang ini kebanyakan mereka di antara kita ataupun manusia era globalisasi sekarang ini kebanyakan memegang adalah suatu hal yang disebut dengan kebohongan. Kejujuran langka. Jarang orang jujur. Padahal sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang bertakwa, berkumpullah antum semua ma'asyadiqin, ya bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Di dalam hadis juga dijelaskan, khulil haqqa walau kana muran, katakanlah sebenarnya meskipun itu pahit rasanya. Memang kejujuran ini pahit. Setan iblis nggak mau jujur-jujur gini. Enggan. Sampai di sini dalam firman Allah, qala Allahu, Allah berfirman, hadza yauma yang fa'us shadiqun sidquhum. Nah, kalau memang ini kejujuran ini penting, ternyata di balik kejujuran ini hikmah dengan kebenaran yang ada. Jadi hikmah dengan kita berbuat jujur, hikmah dengan kita berbuat suatu hal yang mengandung kebenaran, ternyata banyak manfaatnya. Coba mereka yang bohong, di saat ada sidak, mumet kepalanya puyeng minta ampun. Terutama di tempat-tempat usaha. Namun mereka yang jujur dikatakan sebenarnya lancar semuanya, istri pun apapun yang dia lakukan lancar semua. Bilang dia kalau misalkan dia tidak punya, bilang waktu itu bohong, dia bilang bohong. Dia jujur kalau saya bohong pada waktu itu. Jujur dia katakan. Maka terjadilah suatu penyelesaian yang bagus. Makanya sekulil haqqa walau kana muran. Katakanlah sebenarnya meskipun itu pahit rasanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qaulan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwa, katakan segala sesuatu dengan perkataan yang sebenarnya. Ada beberapa berikut ini, beberapa hikmah daripada kebenaran. Kebenaran memang
harus benar-benar ditegakkan. Kalau surat Al-Maidah di sini mengatakan qala Allahu hadza yauma yanfaqu mis-shadiqun, sementara di surat Al-Isra ayat 81 wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Sungguh yang batil ini pasti kalah dengan suatu kebenaran. Dan kebenaran selalu nomor satu. Nanti di endingnya kebenaran mesti nomor satu. Pelakunya adalah kebohongan. Orang-orang yang mengantongi kebenaran, dia akan mempunyai satu hikmah. Yang pertama adalah ketenangan hati. Berbicara dan bertindak jujur akan memberikan ketenangan batin. Tidak ada rasa bersalah atau khawatir karena melakukan suatu hal yang benar. Benar dia lakukan itu, benar dia jalankan itu, suatu hal yang bisa dijawab A bilang A, B ya B, C ya C. Pada saat itu saya memang mengambil ini, mengambil alih ini, tujuan begini. Dikatakanlah sebenarnya di dalam tugasnya. Maka hatinya, ketika kita bicara pada simpulan, tatap makanya orang yang bohong, tatap mukanya orang yang benar, yang benar-benar gak bohong, kelihatan di mukanya. Orang kalau sudah bohong, begitu ada sidak, bingung gak karuan. Begitu ada audit, berantakan gak karuan. Akhirnya apa? Yang haram dibikin halal. Yang gak benar dibikin benar. Catatan-catatan yang salah dibikin benar. Karena saking bingungnya. Kemudian yang hikmah yang kedua dengan kejujuran atau kebenaran ini, yaitu kepercayaan. Orang yang dikenal jujur akan lebih mudah dipercaya oleh orang-orang lain dalam berbagai situasi. Situasi bagaimanapun dia, itu si fulan, aku percaya sama dia, dia pasti jalankan. Dia nggak pernah macam-macam selama ini. Sebagaimana Rasulullah SAW yang punya sifat amin, jujur. Rasulullah tidak pernah bohong. Maka ketika baginda Rasulullah SAW berdakwah, menyampaikan risalah, banyak yang percaya karena Rasulullah tidak pernah bohong. Ini perlu kita contoh. Namun apa yang terjadi? Kita banyak bohongnya, 99% banyak bohongnya, yang benar cuma 1%. Bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain sementara lisan kita, lidah kita banyak mengandung suatu kebohongan, kemunafikan. Yang ketiga, setelah ketenangan hati, kepercayaan dia dapatkan, kemudian apa? Dengan hikmah kebenaran yang dia jalankan, kemajuan. Kebenaran mendorong orang untuk berani membela kebaikan dan melawan kebatilan. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Hal ini akan membawa kemajuan bagi diri sendiri, iya, bagi lingkungan di sekitar, iya, bagi suatu hal di usahanya, iya. Oh, ternyata kebenaran ini banyak hikmahnya. Namun orang pada dasarnya enggan menjalankan kebenaran, selalu menjalankan suatu kebohongan. Akibatnya apa? Korupsi jalan di mana-mana. Kolusi di mana-mana. Karena apa? Sesuatu hal yang benar dirubah menjadi salah. Yang salah dirubah menjadi benar. Kebenaran sudah tidak bertopeng pada mereka. Namun kebohongan senantiasa bertopeng pada mereka. Bercengkrama sangat erat sekali dan bahkan sudah menjadi jamur. Setelah mendapatkan ketenangan hati, kepercayaan, kemajuan, kemudian yang keempat, menghindari keburukan. Dengan berpegang pada kebenaran, seseorang akan terhindari dari perbuatan tercela, iya. Dan dari tindakan yang merugikan, iya. Suatu hal yang buruk dihindari semua. Inilah pentingnya kebenaran. Kita bohong sama siapapun. Tapi dia nggak ngerti kalau Allah itu maha tahu segalanya. Maha mengetahui siapapun. Sekarang banyak sekali orang yang berbohong, namun dia tidak merasa bersalah.
Bahkan dengan kebohongannya, jangan dia berdirinya di atas kebohongan. Kebohongan ini diletakkan sebagai fundamental yang penting, yang kuat dan erat untuk mencapai tujuan mereka. Sehingga hasilnya pun juga hasil hal yang berbau haram. Mereka-mereka yang bertopeng atau berpondasi pada kebenaran, meskipun itu pahit, meskipun hasilnya sedikit, meskipun susahnya nggak mau minta ampun, namun dia tetap yakin dengan kebenaran, hasilnya pun juga luar biasa. Setelah menghindari keburukan, bisa membangun karakter. Jadi kebenaran itu membantu dan membentuk karakter yang kuat. Jelas. Bisa membuat karakter kita menjadi karakter yang kuat. Berani dengan menghadapi segala sesuatu. Dan kita bertanggung jawab. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Membangun karakter di sini. Mempunyai karakter yang kuat, satu. Berani dalam segala hal, dua. Kemudian bertanggung jawab, tiga. Ini sifat yang jarang dimiliki orang. Maka kehancuran yang terjadi pada mereka seorang penguasa atau seorang pengusaha atau seorang yang punya usaha, semua bersumber dari apa? Dari kebohongan. Mereka-mereka yang berhasil dalam tendernya, mereka-mereka yang sukses dalam proyeknya, mereka-mereka yang menggapai miliaran rupiah di dalam usahanya, semuanya itu berdasarkan dengan kebenaran, kejujuran yang dia lakukan di saat bisnis, di saat berusaha, di saat berdagang. Maka dalam dagang pun jangan main timbang, jangan manipulasi dalam timbangan, dan bahkan jangan manipulasi dalam suatu hal yang berbau kebenaran. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimah. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang tergolong dalam munafik laki dan perempuan. Walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka hamba Allah yang sering berbohong, neraka jahanam selamanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah istiqomah dan senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran yang ada. Wa'adallahul munafikina wal munafikati wal kufar nar jahannam khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullah wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.